Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak. Tujuan saya pembelajaran ini adalah yang pertama budaya positif, yang kedua pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang terakhir adalah peserta dapat memahami dan mempraktikkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, konsep dasar modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah posisi kontrol. Kelima, bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, dalam kegiatan pemantik ini coba saya butuh 2 orang. Yang satu mempraktikkan bagaimana, yaitu cobalah buka. Peraturannya, kalian memiliki waktu 30 detik untuk meyakinkan temannya. Nah, peraturannya adalah Anda adalah A, tugasnya orang A itu adalah menempelkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian, kalau Anda hanya bertugas untuk menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga, karena benda itu sangatlah penting. Nah, tugas yang kedua yaitu yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala orang A. Boleh dengan membujuk, mengintimidasi, marah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya butuh 2 orang. Yang pertama sebagai orang A dan yang kedua sebagai orang B. Siapa yang mau atau ditunjuk? Oh ya, Bapak Wirino. Nah, boleh maju di sini. Nah, salah satunya adalah Anda sebagai yang boleh milih. Oh, yang mengepala, jadi orang yang A. Ini dengan Bapak Pak Didi sebagai orang B. Coba merayu selama 30 detik gimana caranya ini bisa terbuka sangat yang berharga tadi. Dihitung mulai sekarang 30 detik. 1, 2, 3. Apa yang dibawa? Seumpama Saya kasih upah.
Saya kasih uang 200.000 lah dibuka. Nanti kita lihat sama-sama. Kurang baik juga. Ini terlalu Kalau itu lah 225.000 lah, nggak apa-apa. Tidak lapar kok ini loh, kalau dilihat tidak kelihatan nanti. Yes, gini. Mendapit lah, mendapit 2023 wes nggak apa-apa. Bisa aneh ya. Mendapit lah 2023 ketemu saya 55 lah, nggak apa-apa wes. Oke ya, nggak apa-apa lah. Oh sudah bisa. Yes, kalau inovasi ini lah, nggak apa-apa. Dibuka bersama-sama nanti dengan bagasi lah. Oke ya. Iya. Akhirnya. Oke, terima kasih. Nah, kesimpulannya tadi, apakah Anda tadi mengembangkan kemudian membukanya? Ya, ternyata tadi dibuka dengan bujukan-bujukan dan rayuan-rayuan yang dahsyat. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali untuk membuka dan menutupnya? Nah, itu yang terpenting. Walaupun dibujuk, nah kalau bujukannya pakai 1.000-2.000 masih teguh. Dan ini kena Honda Vario, kemudian rumah 1 miliar, akhirnya dibuka bersama-sama. Artinya keinginan kita itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian menurut William Glasser dalam control theory yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Apa itu? Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tapak guru tadi sedang menguasai perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan, kayak tadi, terpaksa dibuka. Nah, itu yang membuat ilusi tadi seakan-akan guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau tujuan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak. Bisa saja murid tadi menolak. Kemudian murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha dengan bujukan dan rayuan tersebut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang sangat negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi mereka itu sedang perilaku ini kok kenapa? Karena sering guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hal untuk memaksa
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Apapun yang dilakukan dapat diterima selagi ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Hal ini yang menganggap orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi memaksa itu jangka yang sangat singkat. Nah, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey, pencipta Center Leadership 1991, beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi perilaku kita yang disuruh berubah terlebih dahulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, tujuan kita. Kemudian maka kita perlu mengubah kerangka tadi. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Disiplin positif dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita masing-masing. Apakah efektif? Apakah perlu ditinjau ulang? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Itu yang perlu didasari terlebih dahulu. Nah, disiplin positif apa sih? Nah, disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, how to become, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri itu terlebih dahulu, dan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai kebajikan. Jadi yang ditanamkan adalah inner beauty. Nah, disiplin positif mempunyai 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah berkreasi. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Diani Gosen dalam bukunya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tingkat terendah inilah motivasi perilaku manusia. Biasanya orang-orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi kalau ada hukuman, mereka akan menghindar. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul, yang berpengaruh pada mereka secara fisik. Nah, hukuman itu secara fisik maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal karena berupa hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, suatu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang mendapatkan imbalan. Kalau nggak diimbal, kalau tidak dikasih motivasi, kalau tidak dikasih hadiah, dia tidak akan melakukan
melaksanakannya. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, yang tadi disebut dengan eksternal itu adalah dalam jangka yang waktu pendek. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri minimal. Kemudian, dengan nilai-nilai yang mereka percaya, saya percaya kalau melakukan hal ini akan mendapatkan imbalan ini, tapi dalam dirinya sendiri, tanpa ada orang yang menyuruh atau memberi imbalan. Nah, kemudian motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi dibagi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang eksternal itu adalah murid melakukan kedisiplinan karena takut, menghindar dari hukuman. Biar tidak kena hukuman, saya akan datang lebih pagi dan lain sebagainya. Kemudian motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Inner beauty-nya berkembang dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah manusia mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. 4, kesenangan. 5, kekuasaan atau power. Yang keempat, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dari Gosen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang terjadi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kenapa saya harus melakukan ini? Kemudian tawanan, bukan paksaan. Nah, di sini dia harus ditawar, bukan paksaan. Kalau dipaksa tadi eksternal. Kemudian memperbaiki hubungan, bagaimana caranya agar kita dapat berrelasi. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mau jadi apa kita besok. Nah, itu kita bisa menuntun diri kita sendiri dengan baik. Kemudian kasus murid datang terlambat ini contoh salah satu yang kita sering melakukannya, atau sering siswa-siswi kita atau murid kita melakukannya. Murid datang terlambat ke sekolah. Yang pertama, hukuman. Apa itu hukuman? Yaitu murid disuruh berdiri di depan kelas. Nah, kemudian guru marah-marah ke murid. Ini hukuman. Kemudian murid disuruh menulis semacam saya terlambat sekolah lagi selama 100 kali tulisan. Kemudian konsekuensi, guru memberi konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Yaitu kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Berarti ini berintegrasi dengan peraturan. Yang terakhir yaitu ketiga itu restitusi. Yang pertama, guru menanyai yang pertama keyakinan dulu, yaitu keyakinan kelas yang telah dibuat, dan membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Nah, penghukum.
Siapa yang biasanya kalau ada murid yang bilang seperti ini, patuhi aturan saya, atau nanti akan, nah, ini akan posisi panjenengan semua adalah posisi penghukum. Kemudian berdiri di barisan lain karena kurang, nah, itu juga dalam posisi penghukum. Kamu ini selalu saja terlambat, selalu saja begini, sehingga anak itu dilabeli yang tidak. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada, atau cara pembelajaran berhasil dengan cara saya sendiri, suka-suka gurunya. Nah, ini adalah posisi penghukum. Kemudian posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nah, jika Bapak Ibu guru ada kata-kata, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, dan ini semakin parah sehingga anak itu merasa bersalah. Gimana coba kalau kamu, orang tua kamu itu tahu kalau berbuat begini dan begitu. Nah, posisi ini yaitu membuat rasa bersalah. Yang ketiga, lebih aman, yaitu posisi sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ini penawaran. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi seakan-akan ada timbal balik. Nah, ini sebagai teman. Yang berikutnya, sebagai pemantau. Nah, jika kita ada peraturannya apa yang telah kamu lakukan, nah ini langsung anak dikasih statement langsung. Sanksi atau konsekuensinya apa, konsekuensinya? Nah, langsung ditanya seperti itu. Ini sebagai pemantau. Posisi yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Apa itu? Posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu atau berbuat bersama-sama dengan para murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan masalah sendiri. Dengan demikian bisa jadi suatu waktu tertentu apabila ada kegiatan yang diulang tadi, namun bila mengingat murid-murid itu menjadi manusia yang merdeka, mereka akan bertanggung jawab, tahu konsekuensinya dengan sendirinya, menjadikan murid manajer bagi dirinya sendiri, inner beauty. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun kita sebagai guru berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki masalah. Inilah yang disebut sebagai kontrol manager. Posisi kontrol manager yang pertama, kalimat yang sering dilakukan aja, apa yang kita yakini. Mengklarifikasi, apakah kamu meyakininya? Nah, kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jadi anak disuruh menjawab sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memiskinkan murid dari kelompokkan atau memisahkan murid dari kelompoknya, dilabeli. Kemudian akan tetapi kita sebagai guru mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. 6. Keyakinan kelas. Sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan memperhatikan bagaimana proses membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu kita merumuskan peraturan kelas. Yang kedua, peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan mencoba untuk ini. Kemudian hasilnya ditempelkan menjadi keyakinan kelas. Ya, yang terakhir
apa sih tujuan dari keyakinan kelas? Yaitu mewujudkan merdeka belajar pada anak, kemudian memberi kebebasan mereka untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang keyakinan-keyakinan kelas yang baru saja mereka laksanakan, menjadi ide, pendapat, atau gagasan secara terbuka dan demokratis. Kemudian mewujudkan disiplin positif kepada anak, yang kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Membentuk karakter yang positif pada anak, melewati kebiasaan-kebiasaan yang positif. Yang terakhir yaitu menumbuhkan adanya semangat belajar. Nah, sekarang kita akan praktik bagaimana cara contoh keyakinan kelas. Nah, siapa yang mau angkat tangan untuk membuat peraturan kelas dulu? Tidak boleh terlambat. Baik. Nah, kalau tidak boleh terlambat, keyakinan kelasnya adalah budayakan disiplin, benar sekali. Nah, kemudian apa lagi? Tidak boleh bertengkar. Nah, kalau tidak boleh bertengkar berarti saling menghormati dan menyayangi antar sesama. Iya. Tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran. Nah, kalau tidak boleh pacaran itu yang pertama tadi ikut yang saling menghormati sesama. Nah, kemudian ada lagi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalimatnya adalah kami murid yang menjaga kebersihan, dan itu keyakinan kelas dirubah saat tadi. Peraturan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas dari kalimat yang negatif atau kalimat perintah atau yang lain sebagainya menjadi kalimat yang lebih positif. Bagaimana pembuatan keyakinan kelas? Nah, dari tadi ternyata pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama harus bersifat abstrak dari peraturan tersebut. Intinya bersifat umum. Kemudian sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kalau peraturan ada 25, 100 itu. Jadi buat saja kalimatnya cuma ada 10 peraturan, 5 peraturan lebih baik, tapi sudah mewakili semuanya. Kemudian berupaya pertanyaan yang universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk yang kalimat positif, itu yang paling penting. Kemudian siapa saja yang terlibat, yaitu semua warga kelas yang ikut serta. Nah, yang terakhir segitiga restitusi itu dibagi atas 3. Yang pertama yaitu validasi keyakinan dan menstabilkan. Ini saling berketerkaitan, jadi tidak langsung ditindakkan dihukum, tapi akan tetapi yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Nah, kita biasakan. Kemudian ada kacanya lebih efektif. Nah, kita klarifikasi semuanya, menanyakan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti melakukan kesalahan, akan tetapi kamu pasti punya alasannya dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dari sini terima kasih. Boleh saya menyampaikan pantun? Boleh. Guru penggerak Indonesia maju. Guru penggerak teruslah melaju. Oke. Terima kasih. Saya Abdullah dari Guru Penggerak Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya.
apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Ustadz, jam 7 pagi. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan tanya kepada teman-teman Ustadz untuk mengerjakan tugas yang tertinggal, atau saya akan mengikuti jam tambahan setelah pulang sekolah. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Ustadz, insya Allah besok saya akan datang tepat waktu, atau saya akan memasang alarm jam 4.30, atau meminta bangunkan orang tua atau kakak agar bisa bangun pagi. Baik Satya, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri Satya. Terima kasih. Apakah Mas Satya bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Raka? Ya Ustadz, saya bersedia. Mas Raka, kira-kira hal apa yang harus dilakukan Mas Satya untuk masalah ini? Saya ingin Mas Satya memperbaiki pensil saya yang patah agar bisa digunakan kembali. Mas Satya, apa yang harus kamu lakukan agar pensilnya bisa digunakan kembali? Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Waduh, sepertinya kalau saya memperbaiki pensil yang patah saya tidak bisa. Apa kok dilem bisa ya Ustaz? Sepertinya bisa Mas Satya. Bagaimana? Apakah kamu bersedia untuk ngelem pensil tersebut? Ya Ustaz, saya bersedia Ustaz. Baik. Mas Raka, apakah kamu setuju tentang keputusan tersebut? Baik Ustadz, saya setuju. Baik, terima kasih. Masalah bisa diselesaikan dengan diskusi, tapi hanya gugup karena di video. Teman saya dimarahi tapi untuk memperbaiki masalah, tapi hanya gugup karena di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan memperbaiki pensilnya Mas Raka yang patah menggunakan ini, yaitu lem tembak. Caranya adalah ambil ini, lalu kita tempelkan guys, lalu kita tunggu lemnya sampai di sininya ada lemnya, dan kita tunggu sampai panas. Kemarin pas pensil ini patah, saya tanya kepada Ustadz, saya tanya seperti ini, Ustadz, apakah lem ini bisa, apakah pensil ini bisa dilem? Ustadz pun menjawab, bisa Mas Satya. Akhirnya saya mengajak Ustadz untuk mengelem pensil ini dengan lem tembak. Oke, kita tunggu sudah panas, bentar ya guys. Ini masih belum panas. Kalau udah panas baru bisa dipakai. Kalau belum panas tidak bisa dipakai guys, karena lemnya harus leleh. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu mungkin sekitar 1 menit. Bandar, sabar. Dan pensil ini akan saya lem lagi agar bisa dipakai Mas Raka kembali. Dan saya sudah minta maaf kepada Mas Raka karena telah mengatakan ini pensil. Sekarang kita tinggal menunggu ini sampai panas. Sudah panas. Sudah panas, nanti kita lem. Tunggu sekitar 1,5 menit. 1,5 menit. Kita coba sambungin guys. Saya kan memang harus bisa guys. Nanti kalau ini lemnya udah panas langsung kita lem. Sebentar guys, saya mau cek dulu ya.
belum terlalu guys, mungkin ini kurang lama. Sebentar. Kita tunggu guys. Ini memang masih panas, memang ini baru. Ini dia mencetak ini. Oh ini udah terlihat, nanti saya kasihkan ke Mas Raka lagi ya guys, karena Mas Raka sangat memerlukannya untuk menulis, makanya kalau udah langsung saya kasih ke Mas Raka lagi agar Mas Raka menulis. Oke, ini saya rasa sudah cukup panas guys. Oke, kita ini dulu ya. Ini dulu. Ternyata belum guys. Ya udah, kita tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Ini masih belum panas guys. Sangat. Tadi baru saya coba ini tadi. Belum bisa. Masih belum, sabar. Mungkin 1 menit lagi. Bentar, belum keluar linknya, belum hidupnya. Kita coba sini lagi. Oke, kita coba lagi ya guys ya. Kita coba, mari kita coba. Ternyata belum bisa guys. Iya, ini kurang panas banget. Oh ya guys, satu lagi tips kalau menggunakan ini, kalian harus berhati-hati karena ini sangatlah panas. Jangan sampai kalau panas kalian langsung megang, nanti tangan kalian akan sakit kepanasan, bisa gosong jadi. Sini kita akan coba lagi. Sebentar, saya coba dulu. Dan lumayan guys. Coba ya kita coba sekarang. Bismillah. Tapi masih belum bisa guys, ternyata kurang panas. Kita tunggu 1 menit lagi ya guys ya. Oke, kita tunggu. Dan jika kalian punya pensel rusak seperti ini, bisa juga dilem pakai lem tembak guys. Misal kalian nggak sengaja merusak pensel teman seperti saya, tidak sengaja rusak, lalu kalian bisa pakai lem tembak ini. Tapi harus hati-hati kalau megang ininya, kalau megang ininya kalian akan merah kepanasan. Bentar, panas. Belum sih. Kita tunggu. Oke, kita akan coba. Oke, semoga kali ini bisa. Bismillah. Hati-hati juga. Masih belum juga guys, belum bisa. Kurang panas ya. Sepertinya kita harus tunggu lagi nih guys. Kurang panas, gimana ya ini? Kayaknya dulu guys. Mungkin kita coba ya. Udah guys. Alhamdulillah guys, udah selesai. Oke, kita tempel. Hati juga ya guys, ini lemnya lumayan panas ini. Oke, karena sudah seperti ini, kita lem lagi guys agar lebih kuat. Oke guys.
tips terakhirnya, kita tunggu kering. Lalu kalau sudah kering, kalian cabut ini. Kita tunggu kering dulu guys. Oh ini udah lumayan kering. Ya udah guys, Assalamualaikum. Saya mau cabut ini dulu ya. Assalamualaikum. Dadah guys.